Mari kita sama-sama berdoa di dalam hati. Haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus kita memulahkan kebaktian dalam talian kita pada malam ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan salam damai sejahtera, salam dalam kasih Tuhan kepada semua saudara-saudari, dekan-dekanis yang turut hadir bersama-sama kita pada malam ini. Syukur kepada Tuhan karena kita ada kesempatan dan peluang yang sangat baik untuk sama-sama untuk sama-sama berkebaktian bersama-sama. Sebelum itu, mari kita menaikkan kidung pujian nomor 382. 382. Yang jiwa Tuhan sisi dalam derita sabar itu selalu ada yang mendengar namun yang berkata wajah sekarang pasti sampai coba kekal dan jiwa Tuhan ingin wajah yang ada yang bersama selalu sedang aku lalu berdekasi sebab kami selalu tiada dan damai berkata. Baiklah, sekali lagi selamat petang, salam damai sejahtera kepada semua. Syukur kepada Tuhan karena kita ada kesempatan yang sangat baik pada petang ini sama-sama untuk berkebaktian. Baiklah, sebelum sama-sama kita meneruskan perkongsian kita, terlebih dahulu kita akan sama-sama berdoa.
Dalam doa kita yang pertama ini, saya memohon kepada semua untuk kita berdoa di dalam hati, manakala kata-kata doa ini akan saya ucapkan. Mari kita berdoa di dalam hati. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus memanjatkan doa. Haleluya, haleluya. Segala kemuliaan kami berikan kepadamu, ya Tuhan. Ya Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya. Yesus Kristus yang kami kenal sebagai Juru Selamat tunggal manusia. Segala kemuliaan kami berikan kepadamu, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan-Mu yang telah Engkau curahkan kepada kami semua. Kasih-Mu, rahmat-Mu tidak henti-henti Engkau berikan kepada kami. Walaupun kami adalah manusia yang dipenuhi dengan kelemahan, namun Engkau tidak pernah henti-henti untuk menyertai dan memberkati kami semua, ya Tuhan. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur atas segala kasih karunia dan juga kebaikan yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, pada malam ini kami berkumpul bersama-sama dalam talian ini, sama-sama untuk mempelajari sebahagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau memimpin kebaktian kami pada malam ini, agar kami memperoleh kekuatan dalam hal iman kepercayaan kami. Kerana kami yakin dan percaya bahwa hanya Engkau saja yang dapat membantu, yang dan juga mengasihi kami, ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, kiranya Engkau membuka hati kami semua, agar firman yang sama-sama kami renungkan pada malam ini menjadi kekuatan bagi kami. Dan Engkau hiburlah hati kami, ya Tuhan, karena hati kami senantiasa dipenuhi dengan kerisauan, keresahan, ya Tuhan. Oleh demikian, kami serahkan segala sesuatu itu ke dalam tangan-Mu, ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau pimpinlah bagi kami semua. Biarlah Roh Kudus-Mu menyertai. Terima kasih ya Tuhan, kerana telah mendengarkan doa kami. Terpujilah nama-Mu di tempat yang maha tinggi, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Baiklah, sekali lagi, selamat petang, salam damai sejahtera kepada semua. Syukur kepada Tuhan karena kita masih ada peluang dan kesempatan untuk bersama-sama sekali lagi pada malam ini. Pada malam ini kita akan menyambung kita punya perkongsian bersama-sama tentang 4 keluarga di kitab Kisah Para Rasul. Baiklah, pada minggu lalu kita sudah mempelajari satu keluarga, yaitu keluarga kepala penjara, di mana banyak kebaikan ataupun banyak pengajaran yang boleh kita renungkan bersama-sama. Baiklah, pada malam ini kita akan merenungkan satu lagi keluarga dalam kitab Kisah Para Rasul sebagai dorongan dan nasihat untuk kita semua. Baiklah, pada malam ini kita akan melihat satu keluarga, yaitu keluarga Cornelius. Peristiwa ini ataupun ayat ini, catatan tentang peristiwa ini kita boleh lihat dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 10. Kisah Para Rasul pasal 10, kalau kita membaca dari ayat 1 hingga ayat 49, itu adalah peristiwa yang berlaku pada masa itu. Tetapi apa yang kita ingin pelajari, yang kita lihat, yaitu terutamanya di ayat 1 hingga ayat 2 dan juga ayat 44 hingga ayat 48. Jadi kita akan banyak melihat daripada dua petikan ini. Kisah Rasul pasal 10 ayat 1 hingga ayat 2 dan ayat 44 hingga ayat 48. Nah, terlebih dahulu mari kita baca ayat ini. Kisah Rasul pasal 10 ayat 1 hingga ayat 2. Ayat 1, di Kaisaria ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ayat 2, ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ayat 44,
Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. 45. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Ayat 46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus 47, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita. Ayat 48. Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Baiklah, dalam yaitu Kisah Rasul pasal 10 ayat 1 hingga ayat 2, ayat 44 hingga ayat 46. Di sini peristiwa yang berlaku kepada Petrus dan juga terutama kepada keluarga Cornelius. Jadi kalau kita lihat Cornelius ini, dia mempunyai kedudukan ataupun mempunyai pangkat yang sangat tinggi pada masa itu. Apalagi pada masa itu, yaitu kerajaan Rom yang berkuasa. Dan kalau kita perhatikan pada masa ini, kerajaan Rom itu adalah yang paling maju pada masa itu. Jadi, di mana tugas Cornelius ini bukanlah tugas yang mudah ataupun bukanlah satu tugas yang ringan. Sebab dia adalah seorang perwira. Dia perlu senantiasa bersiap sedia. Dia perlu senantiasa berwaspada. Kemungkinan ada pemberontakan yang berlaku ataupun ada rampasan kuasa yang berlaku. Namun apa yang menarik di sini? Yaitu Cornelius. Dia tidak hanya yaitu seorang ketua pasukan ini disebut pasukan Italia yang bekerja dengan kerajaan Roma, tetapi dia mempunyai sikap yang sangat baik. Sebab dikatakan di sini ayat 2, ia saleh, takut akan Tuhan, banyak memberi bantuan, itu banyak memberi sedekah dan juga senantiasa berdoa kepada Tuhan. Inilah kebaikan yang dimiliki oleh Cornelius. Jadi bagaimana Cornelius ini boleh membangun ataupun boleh membina sebuah keluarga yang takut akan Tuhan. Jadi pada malam ini yang akan kita perhatikan. Dan sekurang-kurangnya ada 3 faktor ataupun ada 3 sebab yang dapat kita lihat bagaimana Cornelius ini dapat membina atau membangunkan sebuah keluarga yang takut akan Tuhan dan yang kita boleh pelajari dan kita boleh gunakan dalam kehidupan keluarga kita. Yang pertama, sebab ataupun faktor yang pertama yang dapat kita perhatikan di sini yaitu Cornelius. Dia keutamaannya adalah betul. Maksudnya dia memang seorang perwira dan dia mempunyai keutamaan yang lain. Ada faktor ataupun ada pekerjaan yang lain yang lebih penting ataupun ada keutamaan yang lain yang perlu dia selesaikan. Tetapi Cornelius walaupun dia mempunyai banyak keutamaan, tetapi dia mengutamakan satu yang penting dan yang betul. Kalau kita lihat, memang di dalam yaitu pemerintahan ataupun tugas sebagai seorang perwira ini bukanlah tugas yang mudah. Apalagi dia adalah seorang yang sangat baik dan juga dia mempunyai banyak komitmen. Dan mungkin kalau dia memberikan fokus kepada kerjanya sebagai seorang perwira, mungkin dia akan dapat dinaikkan pangkat. Dia berusaha terhadap kerjanya dan akhirnya nanti dia akan yaitu menerima kenaikan pangkat. Ataupun kalau dia tidak menerima kenaikan pangkat tetapi dia dianugerahkan sebagai yaitu pekerja yang baik dan akhirnya nanti apabila dia sudah yaitu berhenti kerja maka dia akan mendapat banyak yaitu kelebihan, banyak yang dia akan yaitu perolehi.
Tetapi itu tidaklah menjadi keutamaan Cornelius, walaupun dia tahu itu adalah sangat menjamin bagi kehidupan dia dan juga seisi keluarganya. Tapi dia mengutamakan sesuatu yang yaitu yang lebih baik lagi. Di dalam pekerjaan Cornelius, dia tidak hanya yaitu berlatih untuk menjadi lebih baik, ataupun dia tidak hanya memikirkan ide ataupun strategi bagaimana untuk berperang. Tetapi apa yang dilakukan di sini, dia mengambil masa untuk berdoa. Di ayat 2 dikatakan ia senantiasa berdoa kepada Allah. Inilah, kalau yang lain mereka bersiap sedia untuk yaitu memikirkan cara untuk pergi berperang ataupun strategi yang boleh mereka gunakan. Tetapi Cornelius, dia pula mengambil masa untuk pergi berdoa. Pada masa rakan-rakan yang lain sedang yaitu menganalisis, memerhatikan peperangan manakah yang baik, tetapi Cornelius dia pula pergi mengambil masa untuk berdoa. Rakan-rakan yang lain mengambil masa untuk membina hubungan dengan rakan-rakan yang lain ataupun membina hubungan dengan pegawai-pegawai. Tetapi Cornelius dia mengambil masa untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Mungkin rakan-rakan yang lain pergi mengikuti yaitu orang-orang penting supaya nanti dapat yaitu kenaikan pangkat dan sebagainya. Tetapi Cornelius dia pula pergi membantu orang-orang yang lemah, orang-orang yang susah. Kalau kita bandingkan pada masa itu, di mana yang lebih baik? Sudah pasti pekerjaan yang lebih baik. Dia berusaha terhadap pekerjaannya dan akhirnya dia akan memperoleh kenaikan pangkat, dia akan memperoleh anugerah dan sebagainya. Berbanding untuk pergi berdoa, bagi mengambil masa ataupun untuk pergi yaitu melayani. Jadi, tetapi kalau kita perhatikan, Cornelius, dia tahu mana yang paling penting sekali. Di manakah keutamaan yang patut dia berikan. Jadi dapat kita lihat, Cornelius ini dia sangat mementingkan hubungan ataupun dia sangat mementingkan iman kepercayaan dia dan juga mementingkan hubungan dengan Tuhan. Dia membina hubungan dengan Tuhan tidaklah hanya pada masa ataupun pada keadaan tertentu. Dia membina hubungan pada setiap masa. Nah, bagaimanakah kita tahu Cornelius ini dia membina hubungan setiap masa? Dikatakan dia senantiasa berdoa. Baik tidak baik, dia tetap juga berdoa. Jadi, kadangkala dalam hidup kita ada masa-masa kita akan menghadapi keadaan yang sukar, keadaan yang mencabar bagi kita. Jadi, adakah kita sama seperti Cornelius yang senantiasa berdoa, memohon kekuatan daripada Tuhan untuk menghadapi masa ataupun keadaan yang sukar? Saya yakin kita semua mengadakan doa kita. Jadi, usaha yang seperti ini perlu kita teruskan dan perlu kita yaitu lipat gandakan. Bagi Cornelius, dia percaya, dia kenal Tuhan bukanlah sekadar yaitu atas nama. Walaupun di sini dikatakan pada masa ini, pada ayat 1 dan ayat 2, dia dikatakan belum percaya ataupun dia belum dibaptis. Tetapi dia tahu agama itu penting. Nah, sebab itu dia yaitu ada perlakuan yang baik. Dia senantiasa memberi sedekah, dia saleh, dan juga senantiasa berdoa. Dia tahu agama itu adalah hal yang tidak boleh dipandang ringan. Ya, agama itu bukanlah sekadar perhiasan, tetapi itu adalah untuk mendekatkan diri dia dengan Tuhan. Agama itu dia jadikan sebagai penopang, pembantu dalam setiap masalah yang dihadapi. Sebab itu dia sungguh-sungguh membina hubungan dia dengan Tuhan. Dia adalah seorang tokoh yang sangat tekun untuk berdoa. Cornelius mempunyai iman yang sangat baik
yang kita boleh jadikan sebagai dorongan bagi kita semua. Kalau kita yaitu perhatikan dalam kitab Ulangan pasal 6. Saya teringat ayat ini sebab ayat ini memberikan kita satu renungan. Ulangan pasal 6, mari kita lihat di ayat 4. Ulangan pasal 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ayat ini ayat yang cukup mudah dan ada lagu yang telah dicipta, tetapi itu dalam bahasa asal lah, tidak dalam bahasa BM ataupun bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa asal. Kenapa dijadikan sebagai satu lagu? Sebab dalam ayat ini dia memberi satu pengajaran yang sangat baik bagi kita semua. Kenapa? Sebab dikatakan sini, dengarlah hai orang Israel. Di dalam rangkap ini saja, dengarlah hai orang Israel. Ini sebenarnya satu peringatan, satu panggilan bagi kita semua, supaya kita sadar dan kita bangun untuk mengingatkan siapakah diri kita yang sebenarnya. Untuk memberikan kita satu renungan kembali, bahwa kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Jadi oleh demikian, hari ini kita harus tetap ingat, kita harus tetap simpan baik-baik bahwa kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Jadi dengan demikian, kita harus ada sikap ataupun nilai yang baik sebagai seorang yaitu umat Tuhan. Sebab kita mempunyai status yang sangat istimewa sekali. Nah, status ini kita peroleh dengan kita beriman dan hanya melalui Tuhan saja. Kalau kita perhatikan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, jadi di sini setelah kita masuk ke dalam Tuhan dan kita beriman kepada Tuhan, hari ini kedudukan kita sangat istimewa sekali. Kenapa? Sebab kita adalah yaitu bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Inilah status kita yang sangat baik sekali. Jadi oleh demikian, status ini kita harus piara, kita harus memelihara, kita harus pegang dengan baik-baik. Kita harus serius terhadap iman kepercayaan kita. Sama seperti Cornelius yang dia sangat tekun dalam hal percaya kepada Tuhan, demikian juga dengan kita. Jadi daripada itu, ini mengingatkan kepada kita semua bahwa kita adalah umat pilihan Tuhan. Kalau kita kembali dalam kitab Ulangan pasal 6 tadi. Ulangan pasal 6 ayat 4. Ulangan pasal 6 ayat 4. Ayat 4 di kalimat bawah mengatakan, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Di dalam ayat ini sebenarnya adalah satu pengukuhan bagi kita untuk memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan adalah yaitu Allah kita. Tuhan itu adalah yang Esa satu, dan Tuhan itu adalah warisan kita yang paling penting sekali. Paulus ada pernah yaitu memberitahukan tentang warisan yang tidak pernah itu berubah dan tetap akan kekal untuk selama-lamanya. Kita baca 2 Korintus pasal 4.
ayat 18. 2 Korintus pasal 4 ayat 18 ayat 18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Baiklah, dalam ayat ini memberitahukan bahwa yang tak kelihatan itu adalah yang kekal. Ini adalah pengharapan. Jadi inilah ayat itu yang mengingatkan bahwa Tuhan itu adalah Allah kita, Dia adalah warisan bagi kita semua. Jadi oleh demikian, hari ini kalau kita yaitu menganggap bahwa Tuhan itu adalah milik kita yang paling berharga, maka seharusnya kita mengutamakan hal yang paling penting. Kita meletakkan bahwa inilah yang paling penting di dalam hidup kita. Keutamaan itu harus tepat. Jadi hari ini kita tanya kepada diri kita, di manakah kedudukan Tuhan di dalam hati kita? Adakah masih di tempat yang pertama ataupun sudah pergi ke tempat yang kedua, ketiga dan sebagainya? Seharusnya sebagai yaitu umat Tuhan, kita meletakkan Tuhan itu sebagai yang paling utama. Kita bandingkan diri kita dengan Cornelius. Di mana letak Tuhan itu berbanding, di mana kita letakkan Tuhan itu berbanding Cornelius meletakkan Tuhan. Adakah iman kita sama seperti Cornelius? Adakah kita meletakkan Tuhan itu yang paling utama dalam hal kita bekerja dan juga kita yaitu di dalam keluarga kita? Atau adakah kita meletakkan Tuhan itu seperti di rak buku yang 1 minggu 1 kali kita buka, atau kita samakan dengan kitab lah, seminggu sekali ya kita buka. Kalau begitu kita perlu berusaha dengan lebih gigih lagi. Biarlah kita jadikan Tuhan itu sebagai yang paling utama di dalam hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah yang dapat kita pelajari, yang dapat kita renungkan daripada yaitu Cornelius ini sebagai dorongan bagaimana dia dapat membentuk, membina keluarga yang baik itu, yang takut akan Tuhan. Yang kedua, yaitu kepimpinan melalui teladan. Kalau kita perhatikan, setelah Cornelius dia meletakkan yaitu keutamaan yang paling penting, paling utama, langkah yang seterusnya yaitu bagaimana dia dapat membangun keluarga yang takut akan Tuhan, yaitu melalui kepimpinan melalui teladan. Dia dapat membangunkan iman ataupun yaitu iman melalui generasinya, generasi yang seterusnya, itu terhadap anak dan keluarganya. Kalau kita kembali lagi, Ulangan pasal 6. Ulangan pasal 6 ayat 6 hingga ayat 9. Ulangan pasal 6 ayat 6 hingga ayat 9, ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. 7. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan atau engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. 8. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. 9. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Baiklah, ayat ini saya percaya kita sering kali merujuknya untuk mengajarkan, memberitahukan betapa pentingnya pendidikan di dalam keluarga itu. Pendidikan tidak hanya apabila kita hantar ataupun apabila anak itu menghadiri kelas pendidikan agama, tetapi yang paling penting pendidikan itu harus bermula daripada keluarga. Kalau kita perhatikan, ini adalah satu yaitu cara Musa
untuk mengajar bagi keluarga ataupun untuk memberitahukan keluarga pada masa itu. Sebab Musa tidak mau peristiwa yang terjadi pada yaitu nenek moyang mereka dahulu yang tidak dibenarkan masuk ke tanah Kanaan terjadi kembali kepada generasi yang baru ini. Jadi Musa tidak mau perkara itu terjadi. Kenapa? Sebab ketika di padang gurun mereka seringkali memberontak, seringkali ingkar, seringkali yaitu tidak mengikuti perintah Tuhan. Jadi untuk generasi yang baru Musa tidak mau seperti itu. Jadi dengan demikian Musa mengingatkan kepada keluarga orang dewasa supaya mengajar, mengingatkan mereka setiap masa dimanapun keadaan supaya mereka yaitu ingat dengan itu baik-baik. Kalau di luar, kalau yaitu sebagai seorang pelajar, di luar ada banyak buku-buku tambahan yang kita boleh baca. Bagaimanakah untuk menjadi pelajar cemerlang ataupun bagaimana untuk mendapat markah yang terbaik ataupun bagaimana untuk lulus dalam peperiksaan. Tetapi itu hanya pendidikan di luar. Di dalam hal iman kepercayaan, dalam pendidikan dalam hal iman, ini tidak boleh sama ataupun kita tidak boleh bawa. Sebab bagi kita dalam pendidikan agama itu inilah cara yang paling baik di mana keluarga itu masing-masing ada kepimpinan melalui melalui teladan. Kalau kita baca yaitu dalam Kisah Rasul pasal 10 tadi. Kalau kita baca selepas ayat 3 sampai ayat 5 di sana. Dia ataupun kalau kita baca dari ayat 3 sampai ayat 8, di sini Cornelius setelah dia mendapat satu penglihatan, apa yang dibuat? Dia kumpul semua keluarga dia, sanak saudara dia kumpul bersama-sama sebab malaikat telah memberitahukan memberitahukannya bahwa segala doa dia punya sedekah telah didengarkan oleh Tuhan. Jadi dia suruh malaikat itu menyuruh supaya Cornelius memanggil Petrus. Jadi kemudian nanti Petrus akan menyampaikan khotbah. Jadi kenapa Cornelius boleh mengumpul saudara mara dia, keluarga dia, kawan-kawan dia yang lain untuk mendengarkan firman Tuhan? Dengan mudah sekali. Kenapa? Karena dia tidak, yaitu Cornelius tidak hanya sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, takut akan Tuhan, tetapi dari segi mulut dan perbuatan juga seimbang. Sesuai dengan cara orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, sebab itu ketika dia panggil, semua itu boleh berkumpul. Hari ini, kalau kita perhatikan, keadaan ini sudah yaitu semakin sukar untuk kita temukan kepimpinan melalui teladan. Di mana kalau kita perhatikan kadang-kadang ada juga mereka yang suka yaitu untuk itu berbuat baik di hadapan bos. Apabila jumpa dengan bos penuh hormat, cakap pun dengan lemah lembut, dengan yaitu orang bilang kalau pijak semut pun tidak mati. Maksudnya dia seperti seorang yang sangat baik. Tapi kalau di belakang bos, semua telah berubah. Segala singa, harimau dia keluar. Dia mengatakan yang bukan-bukan tentang bos. Dia merendah-rendahkan bos. Tetapi Cornelius tidak seperti itu. Memang Cornelius ini adalah seorang perwira. Dan sudah pasti ada orang atasan dia. Dan ada juga orang yang sama-sama dengan dia. Tidak kira lah orang yaitu orang atasan ataupun yang sama-sama dengan dia. Cornelius menunjukkan sikap yang sangat baik sekali. Sehingga dia terkenal. Sehingga orang dapat melihat bagaimanakah kebaikan yang telah ditunjukkan oleh Cornelius. Dia sangat hormat. Semua orang dapat melihat. Coba kita lihat. Kisah Rasul 10 ayat 12. Kisah Rasul pasal 10 ayat di ayat 2. Ayat 2 tadi bukan ayat 12, ayat 2.
Ayat 2, ia saleh, ia serta seisi rumahnya, takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Ayat 22. Jawab mereka, Cornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima penyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Lalu kita yaitu perhatikan di sini. Siapa yang berkata mengenai Cornelius ini? Ini bukanlah Cornelius sendiri ataupun bukanlah yang dituliskan oleh penulis yaitu Lukas. Tidak. Tetapi ini adalah yang dikatakan oleh orang yang disuruh oleh Cornelius untuk menjemput yaitu Simon Petrus. Ini diakui oleh orang-orang bawahan Cornelius. Di sini dapat menunjukkan bahwa Cornelius ini adalah seorang yang sangat baik sekali. Dia mempunyai sikap yang sangat baik dan kita boleh katakan dia mempunyai teladan kepimpinan melalui yaitu teladan, sehingga orang dapat melihat dan orang bawahannya dapat melihat kebaikan. Apalagi anaknya sendiri yang dapat melihat kebaikan ayahnya dalam hal yaitu berdoa, dalam hal memberikan pertolongan kepada yaitu orang-orang lain. Kalau kita imbas kembali tentang sejarah orang-orang Israel, banyak tokoh-tokoh yang yaitu tidak memperhatikan ataupun yang tidak ada teladan dalam sikap mereka, seperti yaitu Imam Ili. Kita tahu bagaimana akhirnya kenapa Imam Ili ditolak, karena salah sebabnya yaitu kedua orang anaknya. Dalam 1 Samuel pasal 2. 1 Samuel pasal 2 ayat 12. Ayat 12. Adapun anak-anak lelaki Ili adalah orang-orang dursila, mereka tidak mengindahkan Tuhan. Inilah sikap anak-anak Ili. Kalau kita perhatikan, kenapa keadaan ini boleh terjadi terhadap keluarga Imam Ili? Adakah Imam Ili terlalu sibuk sampai dia tidak mempunyai masa untuk mengurus anaknya, ataupun dia tidak menegur ataupun dia tidak mengajar dengan baik-baik sehingga anaknya ini tidak mendengarkan? Sepatutnya Imam Ili mempunyai kesempatan yang baik untuk mengajar. Jadi begitu juga dengan kita pada hari ini. Sebab itu kita pegang Ulangan pasal 6 ayat 6 hingga ayat 9. Kita ajar anak-anak kita dimanapun keadaan, dimanapun, selagi mereka bersama-sama dengan kita, kita ajar. Biarlah anak itu sampai menjadi bosan. Ajar, didik mereka, beritahu mereka bagaimana seorang Kristen. Kalau kita perhatikan, ketika Imam Ili menegur anaknya, dia sangat berbeza ketika dia menegur yaitu Hana ketika berdoa. Kalau kita perhatikan dalam 1 Samuel pasal 2. 1 Samuel pasal 2, kalau kita baca dari 23 sampai 25. 1 Samuel pasal 2 ayat 23 sampai 25. Ayat 23, berkatalah ia kepada mereka, mengapa kamu melakukan hal-hal yang begitu, sehingga ku dengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat itu. 24, janganlah begitu anak-anakku, bukan kabar baik yang ku dengar itu bahwa kamu menyebabkan umat Tuhan melakukan pelanggaran. 25, jika seseorang berdosa terhadap seorang yang lain, maka Allah akan mengadili.
Tapi jika seorang berdosa terhadap Tuhan, siapakah yang menjadi perantaraan baginya? Tetapi tidaklah didengarkan mereka perkataan ayahnya itu, sebab Tuhan hendak mematikan mereka. Nah, memang itu ada kehendak Tuhan, tetapi cara yaitu Imam Eli menegur juga seperti tidak tegas. Berbeza seperti yang dikatakan kepada Hana. Nah, bagaimanakah perkataannya kepada Hana? 1 Samuel pasal 1 ayat 14. 1 Samuel pasal 1 ayat 14. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berdoa sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Kita lihat dua teguran yang berbeza. Dia katakan Hana ini yaitu berdoa, yaitu dia dalam mabuk, dia berdoa, ditegur. Dikatakan, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Sedangkan Hana berdoa dengan sungguh-sungguh, mencurahkan isi hatinya sampai dia menangis. Tapi apabila dia terhadap anaknya, dia pula berlemah lembut. Jadi inilah satu renungan bagi kita semua, termasuk juga bagi yaitu diri saya sendiri. Tidak kiralah paling penting kita tunjuk melalui teladan kita, agar kita sama-sama dapat membangun sebagai satu keluarga yang yaitu yang baik. Nah, kalau pepatah Melayu mengatakan bapak borek anak rintik. Nah, dia punya ketam mengajar anaknya berjalan lurus. Nah, maksudnya kalau keluarga itu tidak bermula dengan baik, maka akhirnya dia akan mempengaruhi anaknya. Jadi saya teringat akan satu kesaksian, yaitu oleh seorang pendeta. Jadi pada masa itu pendeta itu balik dari yaitu tugas, dia balik sampai di rumah. Jadi kemudian dia nampak anak ini tengok TV sambil angkat kaki, di atas meja lah. Dia duduk di sofa dan diangkat kakinya di atas sofa itu. Jadi pendeta ini menegur, tidak boleh seperti itu. Jadi kemudian anak ini lari pergi tempat ibu dia menangis. Jadi yang ini pendeta ini pun agak heran, kenapa pula begitu? Kemudian dia tanya dengan istri dia, kenapa tuh anak begitu? Jadi ini istri dia memberitahu, dia berkata, dia bilang, kenapa bapak tegur saya tidak boleh duduk, tengok TV, angkat kaki, sedangkan bapak sendiri buat. Nah, jadi selepas itu baru pendeta ini sadar bahwa anak itu sangat memperhatikan. Jadi begitu juga dengan kita. Hari ini kita harus ada kepimpinan melalui keadaan agar akhirnya gereja ataupun akhirnya keluarga kita sama-sama dapat membangun. Yang paling penting kita serahkan kepada Tuhan. Kalau kita serahkan kepada Tuhan, maka semua akan menjadi lancar, akan menjadi baik. Karena kita percaya bahwa dalam keluarga kita ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Kalau kita mau membangunkan sebuah keluarga yang takut menyembah kepada Tuhan, pasti ada campur tangan daripada Tuhan. Mazmur 127. Mazmur 127 ayat 1. Mazmur 127 ayat 1. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi dalam ayat ini memberitahukan kepada kita, apapun yang berlaku pasti ada Tuhan yang menyertai. Jadi dengan demikian, hari ini ketika kita membangunkan keluarga, kita percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita. Yang penting kita dapat menunjukkan satu teladan yang sangat baik yang dapat diikuti. Nah, kadangkala saya perhatikan sejak kebelakangan ini, sebelum COVID-19, saya perhatikan banyak keadaan yang keluarga itu baru sampai tepat jam 2. Di mana-mana, di kampung kah, di bandar kah. Kadang ini saya dapat perhatikan. Jam 2 baru berduyun-duyun datang. Kelang kabut masuk dalam gereja. Sudah nyanyi kidung baru jalan pelan-pelan, tunduk-tunduk, malu-malu.
jam 2. Bukan 1-2 kali, tapi banyak kali begitu. Kalau begitu, bagaimana kita dapat mendidik keluarga kita ataupun mendidik generasi yang baru ini untuk datang awal ke gereja dan untuk berdoa? Saya sangat, yaitu sampai sekarang saya sangat terkesan. Ada dua keadaan yang dapat saya lihat. Yang pertama sekali, saya lihat kalau pada masa dulu, pada awal 90-an, pada awal 90-an, kalau saya perhatikan, masa itu di tempat kami itu kebaktian jam 2. Tetapi jam 12.30 semua orang sudah berkumpul di bawah gereja. Jadi saya tanya dengan saya punya datuk dan nenek saya, kenapa mau awal pergi gereja baru jam 12.30? Itulah datang awal pergi gereja, berkumpul bersama-sama, kita kita itu membina hubungan dengan jemaat, lepas itu kita berdoa, baru kebaktian. Itu yang pertama. Yang kedua, ada seorang datuk. Seorang datuk, dia ini sangat rajin untuk pergi kebaktian. Setiap kali dia pergi kebaktian, dia mesti awal sampai. Awal sampai. Tidak kiralah siang kah, kebaktian sabat kah, kebaktian malam kah, dia tetap akan awal untuk sampai. Kalau kebaktian malam 7.30, dia akan sampai jam 6. Jam 6, yaitu di tempat itu, ataupun masa itu di rumah kami, jam 6 dia sampai, dia bawa yaitu beras, dia bawa sayur, dia bawa makanan tin, dia bagi dengan kami untuk kami masak. Jadi itulah kami makan sama-sama. Saya masih ingat, itu sangat terkesan di hati saya. Semangat mereka untuk menghadiri kebaktian. Kalau kebaktian jam 2, di tengah hari jam 11 dia sudah datang. Dia bawa sama, kadang-kadang bawa Maggi, kadang-kadang dia bawa biskut untuk kami semua adik-beradik. Kadang-kadang dia sediakanlah sebab untuk kebaktian jam 2. Itu keadaan. Tapi sekarang sangat jauh berbeza. Sangat jauh berbeza. Kalau boleh tepat jam 2 baru masuk. Jadi ini satu dorongan untuk kita semua. Bagaimana untuk kita membina keluarga yang baik? Kita kena bermula dari keluarga. Bawa, datang awal. Setengah jam awal tidak apa, 1 jam awal tidak apa, datang. Itu kalau sebelum COVID lah. Kalau masa COVID sekarang kita terpaksa akur lah. Bukan sebabkan kita tidak mau, tapi sebabkan dengan yaitu perintah kerajaan dan sebagainya, kita harus yaitu patuhi. Tapi apabila gereja dibuka nanti, kita didik begitu. Didik untuk datang awal kebaktian ataupun berkumpul di gereja awal. Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah sebab kenapa Cornelius dapat membina keluarga yang baik? Yang ketiga, kebaikan. Kebaikan yang telah ditunjukkan oleh Cornelius. Ataupun kalau kita baca tadi, dia banyak memberi sedekah. Cornelius ini seorang yang berhati mulia. Seringkali memberikan persembahan, seringkali membantu orang lain. Dia tahu dia ada kelebihan, dia bantu orang lain. Kalau dalam hal memberikan sedekah ini memerlukan hati yang yaitu yang sungguh-sungguh untuk melakukan. Perlu dengan yaitu murah hati, bukan sekadar buat saja. Jadi ini jadi satu renungan bagi kita. Kalau kita buat dengan sepenuh hati kita, maka ada berkat Tuhan, kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Coba kita baca Kisah Rasul pasal 4, Kisah Rasul pasal 10 ayat 4. Kisah Rasul 10 ayat 4. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Kita lihat di sini. Daripada persembahannya itu, akhirnya semua itu telah diingat oleh Tuhan. Jadi ini memberitahukan kepada yaitu kita semua bahwa segala kebaikan yang kita lakukan, apa saja, kecil besar, terhadap orang besar ataupun terhadap orang kecil, terhadap orang dewasa, terhadap hamba Tuhan, terhadap anak-anak kecil, juga akan diingat oleh Tuhan. Tidak akan pernah dilupakan oleh Tuhan. Sikap
teladan yang ditunjukkan oleh Cornelius ini sangat konsisten. Tidak hanya di luar, tidak hanya dalam keluarga, tetapi di luar juga dia tunjukkan. Dia tunjukkan kebaikan kepada saudara mara dia. Dia tunjukkan kebaikan kepada orang lain. Sehingga orang lain dapat menyaksikan kebaikan dia. Dan akhirnya yang paling penting, dia dapat satu penglihatan yang sangat nyata dan benar. Penglihatan ini terus terang. Maksudnya dia jelas, tidak lagi yang perlu dipikirkan. Kadang-kadang kalau kita mendapat penglihatan, kita perlu berdiam diri terlebih dahulu, bertenang, memikirkan apa penglihatan yang kita terima. Tapi Paulus dia sangat jelas, dia dapat penglihatan, dan dalam penglihatan itu sudah diberitahukan semua doa, semua sedekah dia sudah telah didengarkan oleh Tuhan. Jadi inilah yang dapat kita, yaitu yang dapat kita renungkan. Ketika kita menjadikan Tuhan Yesus sebagai yang penting, yang utama dalam hidup kita, dalam keluarga kita, berkat Tuhan itu akan melimpah kepada kita dan kepada seluruh ahli keluarga dia. Bagaimana kita dapat melihat berkat itu tidak hanya kepada kita, tapi kepada ahli keluarga kita melalui kisah Petrus. Petrus adalah rasul, adalah murid Tuhan yang ikut Tuhan, yang telah Tuhan pilih sebagai salah seorang daripada 12 rasulnya, murid-muridnya. Tapi berkat tidak hanya kepada Petrus, tetapi kepada ibu mertuanya pun juga menerima berkat daripada Tuhan. Matius pasal 8. Matius pasal 8 ayat 14 hingga ayat 15. Matius pasal 8 ayat 14 hingga 15 ayat 14. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring sakit demam. Ayat 15. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Ia pun bangun dan melayani dia. Nah, berkat tidak hanya kepada Petrus, tetapi kepada keluarga Petrus. Ibu mertua juga menerima berkat. Jadi oleh demikian, hari ini berkat Tuhan itu dilimpahkan kepada kita kalau kita berbuat kebaikan. Kita tunjukkan kebaikan kepada setiap orang. Kita ajar firman Tuhan, kita tunjukkan kebaikan. Kita juga banyak membantu orang lain. Kita banyak itu menolong orang lain yang di dalam yaitu kesukaran. Jadi secara pribadi saya sangat sangat bersyukur, seiman kita di mana-mana saja ada yaitu semangat kesatuan. Di mana-mana saja memerlukan bantuan, pasti akan dihulurkan bantuan. Banyak contoh seperti yaitu banjir yang berlaku di Tenom dan Beaufort. Setelah dikeluarkan surat, belum lagi dikeluarkan surat, baru melalui WhatsApp saja sudah ramai yang orang yang memberi bantuan. Tidak kira apa saja banyak memberikan bantuan. Ketika kes di Ranau, gempa bumi pun jemaat kita antara yang paling awal menghantarkan bantuan minuman bagi jemaat kita di sana. Termasuk juga dengan kes yang baru-baru seperti keluarga Pelita Lemuel yang mengalami kebakaran rumah. Banyak berpusuh-pusuh orang itu mengeluarkan bantuan. Ini kebaikan. Termasuk juga dengan yaitu bagi yaitu keluarga Dekan Habakuk. Jemaat semua berpusuh-pusuh memberikan bantuan. Inilah kebaikan yang dapat kita lihat. Kalau generasi baru dapat melihat keadaan ini, maka mereka akan ikut kebaikan yang telah ditunjukkan. Jadi demikian, dengan ini maka akhirnya akan ada satu keluarga yang senantiasa takut akan Tuhan, senantiasa melayani Tuhan. Baiklah, perkongsian firman Tuhan sampai di sini saja. Kiranya Tuhan membantu kita semua, Tuhan memberikan kita kekuatan. Saya yakin dan percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita semua untuk membina satu keluarga yang takut kepada Tuhan. Baiklah, sebelum
kita mengakhiri kebaktian kita dengan doa. Di dalam doa kita ini, mari kita mendoakan bagi keadaan semasa. Hari ini case ada turun sedikit berbanding sebelum ini, dan juga di Kota Marudu saya rasa ada 2 case. 2 case kita terus mendoakan bagi keadaan semasa. Kiranya semuanya ini dapat pulih seperti biasa dan kita dapat berkebaktian seperti biasa. Dan juga dalam kesempatan ini mari kita terus mendoakan bagi mereka yang sakit dan yang lemah. Kiranya mereka tetap dikuatkan dalam Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan menambah iman kita semua. Dan tidak lupa kita terus bantu doa bagi keluarga Dekana Bakuk yang sedang dalam keadaan yang yaitu masih dalam keadaan yang saya paham sebagai manusia ada perasaan sedih. Kita bantu doa kiranya Tuhan itu memimpin mereka, memberikan mereka kekuatan, dan kita mohon kiranya juga mereka terus disertai oleh Tuhan. Mari kita sama-sama sujud dan berdoa.